Di bawah laut yang tenang tersembunyi cadangan minyak dan gas bernilai miliaran dolar, dan dua negara mengklaim wilayah yang sama sebagai miliknya. Di ujung perairan timur Kalimantan, ada satu wilayah yang sejak lama jadi sumber perselisihan. Indonesia menyebutnya Ambalat, Malaysia menolak istilah itu dan memilih menyebutnya Laut Sulawesi. Sengketa ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Tak hanya soal batas negara, tapi juga perebutan sumber daya yang bisa mengubah peta ekonomi. Setelah lama mereda, tensi kembali muncul. Presiden Prabowo memang memprioritaskan diplomasi damai, tapi kabar tentang pamer kekuatan di perbatasan membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah kita sedang menuju penyelesaian di meja perundingan atau justru memasuki babak baru ketegangan di Laut Ambalat? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik isu menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Dalam beberapa hari terakhir, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali bersih tegang. Langkah pemerintah Malaysia yang tidak mau mengakui istilah Ambalat membuat isu lama ini kembali mencuat. Perairan tersebut ada di titik strategis, dekat perpanjangan garis batas antara Sabah dan Kalimantan Utara. Nilai ekonominya sangat besar, sehingga setiap perubahan sikap atau pernyataan dari kedua negara langsung menarik perhatian. Sebenarnya apa yang membuat wilayah ini begitu diperebutkan? Dan bagaimana dampak bagi hubungan dua negara bertetangga ini? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia bermula dari ketidakjelasan batas wilayah laut yang diwariskan dari masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa itu, batas-batas teritorial di Asia Tenggara, terutama zona maritim, belum diatur secara rinci dan menimbulkan tumpang tindih klaim kawasan ini. Indonesia mengklaim Ambalat sebagai bagian wilayahnya berdasarkan status sebagai negara kepulauan dan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Klaim ini didukung oleh peta histori, perjanjian, dan doktrin hukum yang mengakui karakter kepulauan Indonesia. Di sisi lain, Malaysia mengajukan klaim dengan merujuk pada peta unilateral tahun 1979 yang memasukkan Ambalat ke dalam batas maritimnya. Mereka juga mengandalkan kedekatan geografis dengan pulau-pulau seperti Sipadan dan Ligitan, serta pernyataan diplomatik sebelumnya untuk memperkuat klaim itu. Ketegangan mulai meningkat pada 1980-an dan 1990-an ketika kedua negara meningkatkan patroli di wilayah sengketa dan melakukan aktivitas eksplorasi sumber daya. Saling protes diplomatik menjadi hal yang rutin terjadi di antara kedua negara. Pada tahun 2003, Indonesia resmi mengajukan nota protes pertama pada Malaysia terkait peta maritim yang dianggap tidak sesuai dengan UNCLOS dan prinsip negara kepulauan. Sengketa sempat memanas, terutama pada tahun 2005, ketika kapal perang Malaysia menangkap 17 warga Indonesia di kawasan Ambalat. Pada 2007, kapal perang dan pesawat patroli Malaysia memasuki wilayah Blok Ambalat, sehingga TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang untuk mengadang. Di tahun 2015, insiden terjadi saat 9 pesawat tempur Malaysia menerobos wilayah udara Indonesia di sekitar Ambalat. TNI pun mengirim nota protes pada Malaysia, mengingat ketegangan yang terus berlanjut. Namun, Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatan wilayah ini secara damai. Blok Ambalat adalah wilayah laut yang kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi. Kawasan ini terletak di perairan Sulawesi, Sabah, dan Kalimantan Timur dengan koordinat sekitar 03 derajat 09 LU dan 118 derajat 46 BT. Diperkirakan cadangan minyak mentah di Ambalat mencapai sekitar 764 juta barel, sementara potensi gas alamnya mencapai sekitar 1,4 triliun kaki kubik. Di tahun 2009, ketegangan kembali memuncak ketika Malaysia mengumumkan rencana eksplorasi minyak dan gas di wilayah yang disengketakan tersebut. Indonesia merespons dengan perketat
patroli laut, serta pertegas klaim kedaulatannya. Pada 2016, PT Pertamina menandatangani kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi di Ambalat dalam ajang The 40th IPA Convention and Exhibition. Dan setahun kemudian, Pertamina mulai mengelola Blok Ambalat. Kekayaan sumber daya ini menjadi Ambalat sangat strategis bagi dua negara, Indonesia dan Malaysia, karena berkontribusi besar pada kebutuhan energi nasional dan perekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan dan klaim atas wilayah ini menjadi sangat penting dan menjadi salah satu alasan utama sengketa yang berlangsung sampai sekarang. Sengketa wilayah Blok Ambalat kembali ramai setelah Malaysia menolak penggunaan nama Ambalat yang biasa dipakai Indonesia. Malaysia lebih memilih menyebut wilayah itu sebagai Laut Sulawesi, terutama untuk Blok ND6 dan ND7 yang diklaim sebagai wilayah kedaulatan Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hassan, menegaskan kalau Blok ND6 dan ND7 yang berada di perairan Sulawesi adalah bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia. Klaim ini didasarkan Peta Malaysia 1979 dan didukung oleh hukum internasional serta putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia berpendirian bahawa Blok ND6 dan ND7 itu terletak dalam kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa yang terhasil selaras dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ dengan izin pada 2002. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi. PM Malaysia Anwar Ibrahim juga menegaskan komitmen Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan atas Sabah dan wilayah maritim tersebut. Namun pada 27 Juni 2025, PM Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Prabowo di Jakarta. Dan pertemuan ini, Anwar dan Prabowo sepakat untuk melanjutkan pengembangan bersama wilayah sengketa tanpa menunggu penyelesaian hukum secara penuh. Presiden Prabowo juga menyampaikan pernyataan pada 7 Agustus 2025 kalau kedua negara memiliki itikat baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Menyusul meningkatnya ketegangan atas sengketa wilayah Ambalat, Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertahanan di kawasan tersebut. TNI Angkatan Darat menempatkan sistem rudal balistik KHA-an di Kalimantan Timur. Rudal ini dibuat oleh perusahaan Turi bernama Rocket Sun. Rudal KHA-an panjangnya 7,1 meter dengan diameter 610 mm dan besar sekitar 2.500 kg. Rudal ini mampu menempuh jarak hingga 280 km dan dilengkapi dengan hulu ledak berdaya tinggi sekitar 470 kg dengan akurasi tembakan sangat tinggi. Dengan jangkauan dan presisi tersebut, rudal KHA-an mampu menargetkan berbagai sasaran strategis seperti sistem artileri, pertahanan udara, radar, dan fasilitas logistik, sehingga meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan. Gak cuma itu, TNI juga meningkatkan patroli dan pengawasan di sekitar Ambalat guna memastikan wilayah kedaulatan tetap terjaga dari klaim dan aktivitas yang mengancam. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal tegas Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya secara militer di tengah upaya diplomasi dan kerjasama yang terus dijalankan. Sengketa Blok Ambalat bukan hanya soal wilayah dan sumber daya, tapi juga pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hubungan internasional. Dari ketegangan ini ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, menjaga kedaulatan wilayah harus dilakukan dengan tegas. Negara wajib melindungi batas-batas wilayahnya agar tidak ada pihak lain yang mengklaim secara ilegal. Ini adalah pondasi utama untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan martabat bangsa.
Kedua, selesaikan sengketa dengan cara damai melalui diplomasi dan hukum internasional. Konflik antar negara harus diselesaikan dengan dialog dan mengikuti aturan hukum yang berlaku, seperti UNCLOS. Penyelesaian damai menjaga hubungan baik antar negara dan menghindari ketegangan yang bisa berujung pada konflik. Ketiga, pertahanan negara harus kuat tapi seimbang dengan diplomasi. Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan untuk menjaga wilayahnya, tapi juga harus terus membuka jalur komunikasi dan kerjasama dengan negara lain. Pendekatan ini memastikan kedaulatan terjaga sekaligus menjaga stabilitas dan kemitraan yang saling menguntungkan. Sengketa Blok Ambalat menunjukkan pentingnya menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan, dan menjalankan diplomasi dengan bijak. Indonesia harus terus berkomitmen menjaga keutuhan wilayah dan kepentingan bangsa dengan cara yang damai dan strategis. Gimana menurut kamu? Apakah Indonesia sudah cukup tegas menjaga kedaulatan di Blok Ambalat atau masih ada langkah lain yang perlu dilakukan? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.